warga lingkungan sekolah, termasuk dari janitor, dari para bapak ibu guru, juga dari siswa. Semuanya, semua warga sekolah itu memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah agar kondisi nyaman. Apabila sekolah itu nyaman, itu akan membuat lingkungan menjadi bersih ya. Kalau lingkungan bersih, kita semua semangat untuk belajar, baik itu gurunya, muridnya, terus janitor dan seluruh warga sekolah. Yang bertanggung jawab ya semua warga sekolah, jadi nggak cuma petugas kebersihan, tapi ibu guru, bapak ibu guru, serta murid-muridnya. Kita tuh biasanya itu banyak, kalau sisa makanan agak sedikit, nggak terlalu banyak. Ya, kalau misalkan kita melihat dari apa yang dihasilkan oleh warga sekolah, bisa dilihat dari murid dan guru itu ada sampah non organik ya, sampah seperti plastik, botol, styrofoam itu masih banyak dijumpai. Tapi kalau sampah yang tidak dihasilkan oleh warga sekolah itu sampah organik ya, seperti daun-daun yang jatuh, dahan pohon, terus rumput, itu juga masih banyak. Jadi kalau sampah yang dihasilkan dari warga sekolah itu lebih banyak sampah non organik. Sampah yang paling banyak ya tentu sampah-sampah yang anorganik ya, karena sampah-sampah itu berasal dari kayak misal bungkus-bungkus jajan dan lain sebagainya. Tentu saja untuk menjaga keindahan lingkungan sekolah, untuk menjaga kesehatan, keindahan, Sangat penting sekali. Karena kalau misalkan tidak ada yang mengelola sampah, pasti lingkungan sekolah itu pasti akan terlihat kumuh, kotor, dan tidak terawat. Ya sangat penting, karena ketika sampahnya tidak dikelola, nanti lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. kalau untuk yang organik itu sekitar 2-3 kilo, kalau untuk yang organik sekitar 1 kilo. Gini ya Mbak, kita dalam mengumpulkan sampah itu tidak punya patokan hariannya maksimal, minimal, atau berapa gitu. Kadang ada yang banyak ketika ada dalam kegiatan ya, misalkan dalam ada kegiatan LDKO atau kegiatan lainnya seperti Quran Camp, itu dalam satu hari bisa banyak. Tapi kalau misalkan hari-hari biasa itu tidak begitu banyak. Kalau mungkin perkiraan, katakanlah menggunakan karung ya, trash bag yang besar itu, kalau misalkan ada kegiatan bisa 4 karung, bisa 3 karung gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada kegiatan, mungkin baru 1 karung atau 2 karung. Kalau menurut Bapak kurang tahu sih ya, karena nggak ditimbang. Sejauh ini pengelolaan sampah sudah baik, karena setiap hari memang sampah selalu diambil dan dibuang ke TPA. Alhamdulillah, berkat kerjasama dari seluruh warga sekolah, baik murid, guru, kepala sekolah, kemudian janitor, semuanya sudah terkoordinir dengan baik kan. Semuanya sudah dibuang pada tempatnya ya. Alhamdulillah, semua murid-murid peka dan mau menjaga kebersihan lingkungan. Kita juga punya tempat pembuangan untuk sampah-sampah non organik seperti botol dan plastik pada tempatnya, untuk kemudian akan didaur ulang kembali menjadi bahan yang bisa dipakai. Kalau menurut Pak Adi sebenarnya sudah cukup baik ya, karena di setiap ruangan ada tempat sampahnya juga nanti dikumpulkan. Cuma menurut Pak Adi perlu ada tambahan lagi, yaitu tempat sampah yang membedakan sampah organik dan
Ada harganya. Nah, kalau sampah biasanya itu dikumpulkan dulu 1-2 hari, nanti kalau sudah penuh dipas sampah baru diambil. Biasanya beliau membuang sampah-sampah, mengumpulkan, dibuang ke tempat sampah, ke bank sampah yang ada di sekolah. Baru setelah dari sekolah nanti akan diangkut ke tempat pembuangan akhir TPA. Kalau tempat terakhir pembuangan sampah ada di belakang sekolah kita, itu ada semacam kayak tempat mengangkut sampah-sampahnya sih. Terima kasih Bapak telah ikut dalam wawancara hari ini. Terima kasih Bapak. Maaf dengan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di wawancara. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sekolah ini tuh siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola sampah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menjaga kesehatan, keindahan, misal Oke guys, jadi ini adalah narasumber kita, yaitu Pak Rido, salah satu guru di SMA Islam Al Azhar 25 Cilacap. Oke, jadi pertanyaannya dihasilkan di apa sih, kok dihasilkan ulang-ulang?